Shalom, berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur ini adalah ciptaan Daud atau dari Daud, di mana Daud sebagai seorang raja, ini raja Israel, saudara, raja yang besar, raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Namun demikian, Daud itu sadar bahwa dia manusia biasa. Manusia yang tidak kebal terhadap masalah. Manusia yang tidak bisa menghindari masalah. Kadang Daud merasa kesepian. Kadang Daud merasa seperti tertekan karena banyak orang yang membencinya, banyak orang yang mengusahakan untuk dia celaka. Sama seperti kita yang selalu memiliki rasa takut, rasa khawatir, bimbang, ragu. Demikianlah juga Daud merasakan saat-saat di mana keletihan, kelelahan, ya, capek menghadapi kehidupan nyata ini. Tetapi sebagai manusia biasa, Daud memiliki andalan yang lebih dahsyat dan luar biasa dibanding dengan masalahnya. Siapa itu? Tuhan. Makanya Mazmur ini berjudul Tuhan Perisaiku. Nah, sebelum kita membaca, kita merenungkan, kita mempelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita puji Dia. Kami datang kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rajaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku.
Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang ada di pihak kami, anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah benteng perlindungan kami. Engkau menara. Engkau Allah yang menjaga dan membela anak-anak-Mu. Kami sepakat bahwa Engkau satu-satunya Allah yang mampu membuat kami mengalahkan para musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, jamah kami ya Roh Kudus, supaya lewat terang-Mu kami mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan menjadi sebuah gaya hidup untuk menjadi pelaku firman Allah. Urapi kami semuanya, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita membaca saudara dari Mazmur pasal 28, Perjanjian Lama halaman sekitar 591. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik atau dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Seperti apa yang kita pujikan tadi saudara, bahwa Tuhanlah perisaiku, tempat pelindungan, benteng pertahanan, kubu pertahanan. Nah, seperti kalimat-kalimat seperti itulah yang Daud ucapkan dengan iman, bahwa Daud ingin hidup di dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Mazmur ini adalah mazmur mohon pertolongan pada saat mengalami kesesakan. Saudara, bila seseorang rasanya pertolongan Tuhan itu tak kunjung tiba, seolah-olah tangan-tangan jahat sedang merenggut jiwanya, sedang membawa kita menuju kepada kebinasaan, pada kehancuran. Ya. Saat-saat seperti itulah yang membuat kita merasa bahwa kita kehilangan akal. Mungkin kita tergoda untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Bisa saja saudara. Karena sebagai manusia biasa kadang gak kuat menghadapi masalah. Kadang gak mampu lagi harus berbuat apa. Jalan sudah buntu. Di depan sudah gelap. Melangkah sedikit saja sudah tidak berani. Ya. Nah, kadang secara manusia kelemahan kita muncul dengan cara apa? Udah gak ada lagi akal sehat kita. Kita kadang mencari jalan pintas yang seolah-olah mampu membuat masalah kita selesai. Padahal bukan. Atau mungkin kita tergoda untuk mencari pertolongan-pertolongan lain di luar Tuhan. Itu sangat mungkin, saudara. Manusia bisa berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika dia menghadapi permasalahan. Itu juga yang dialami oleh Daud.
Daud pernah ada dalam situasi yang seperti itu. Ia tertekan karena sepertinya Tuhan diam dan membisu. Ketika macam-macam masalah hadir, ketika musuh datang silih berganti, bahkan ketika anaknya sendiri, waktu itu Absalom, saudara, itu membuat Daud harus keluar dari kerajaan. Ya, kudeta. Absalom itu kudeta bapaknya, saudara bisa bayangkan itu. Ya memang karena kesalahan Daud sih, karena itu hukuman atas ketidaktaatan Daud. Ya, keluarganya begitu sedikit dalam tanda petik ya berantakan, saudara. Kenapa? Karena Daud pernah berzina dengan Batsheba. Iya, menghadapi masalah. Belum lagi apa, saudara? Musuh dari luar menghimpit, berusaha untuk membinasakan Daud, mengalahkan Israel. Belum lagi keluarga Saul yang tidak pernah terima kalau Daud naik tahta sebagai pengganti nenek moyangnya. Banyak sekarang. Bagaimana Simei menghina Daud luar biasa. Hal seperti itu memenuhi pikiran Daud. Memenuhi hatinya Daud. Sehingga dia merasa tertekan jiwanya. Merasa terhimpit kehidupannya. Dan ditambah lagi seolah-olah Tuhan berdiam diri bahkan membisu. Ayat 1 kan bilang seperti itu. Ya kan? Jangan berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi orang yang turun dalam liang kubur. Di tengah-tengah himpitan seperti itu, Daud teriak-teriak kepada Allah, Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan membisu Tuhan. Gitu. Ia merasa sedang dalam kesendirian. Dan Daud merasakan dengan membisunya Tuhan, dirinya seperti sudah ditinggalkan untuk mati. Aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, orang mati. Artinya kalau Tuhan tinggalkan aku, kalau Tuhan berdiam diri, selesai. Udah, gak ada harapan lagi. Sudah, gak ada upaya lagi karena sia-sia. Itu pernyataan Daud. Pemazmur dalam hal ini Daud merasa hampir terseret kepada perbuatan-perbuatan orang fasik. Kalau sampai Tuhan tidak menolong, aku gak tahu lagi nih gimana caranya keluar dari masalah ini. Bisa saja aku tergelincir. Bisa saja aku menjauhi Tuhan. Bisa saja aku keluar dari Tuhan. Ini. Dan ini manusiawi, saudara. Manusiawi. Ingat ya, Daud itu raja. Diurapi Tuhan. Lewat Nabi Samuel. Memimpin 12 suku Israel. Dalam sebuah kerajaan yang utuh, yaitu Israel bersatu. Ditakuti bangsa-bangsa lain. Megah luar biasa kerajaan Israel pada zaman Daud. Sukses. Maju yang luar biasa. Tetapi Daud tetap manusia biasa. Punya rasa, punya jiwa, punya kehendak. Ya, punya kepedihan, punya masalah. Sama seperti kita. Tapi Daud tahu persis. Dia datang kepada siapa. Daud tetap berharap. Dia tetap bertahan kepada imannya. Dia tetap mengharapkan Tuhan mendengarkan permohonan dan teriakan dia minta tolong. Ayat 2 tuh. Bagaimana Daud yakin bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Daud yakin bahwa di dalam Tuhan ada penyelesaian. Makanya dia teriak kepadanya. Teriakan Daud ini selain beriman atas pertolongan Tuhan, juga supaya ia tetap bertahan untuk tidak tergoda dengan berkompromi dengan dunia ini, dengan kejahatan. Jadi teriakan Daud, doa Daud punya dua maksud. Yang pertama, supaya Tuhan segera menolong. Yang kedua, supaya dia terbebas dari tipu daya iblis. Terlepas dari bujuk rayu iblis. Terlepas dari jerat penangkap burung atau iblis itu. Hati Daud seperti itu, saudara. Di tengah-tengah terjepit, di tengah-tengah penderitaan, dia lari kepada Tuhan.
Itulah sebabnya Daud menganggap dan menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai perisai. Perisai dalam hal ini adalah Daud jangan sampai keluar dari kehendak Tuhan. Tahukah saudara, kalau kita membaca firman tentang Tuhanlah perisaiku, kalau kita menyanyikan pujian syairnya keluar kata Engkaulah perisaiku, itu artinya kita tetap berharap di tengah-tengah kesulitan hidup ini supaya kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Supaya kita tidak kompromi dengan tawaran dunia ini. Supaya kita tidak murtad dari Tuhan. Maka jadikan Tuhan sebagai perisai kekuatan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai, maka Tuhan bersegera menolong kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita pencerahan baik hati pikiran. Hikmat kita akan diberikan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Ingat ya, Tuhan tidak mau kita menghindari masalah. Tapi kita harus selesaikan masalah itu. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, lebih daripada itu saudara. Daud ini memanjatkan ucapan syukur. Seakan Tuhan sudah mendengarkan mendengarkan permohonannya. Dan sudah menjawab doanya. Bahkan sudah menolongnya. Itu doa permohonan yang didasari atas iman itu seperti itu. Masalah belum selesai. Penyakitnya belum sembuh. Musuh masih mengancam. Kekhawatiran masih ada. Ketakutan masih melanda. Tetapi imannya bekerja dan berkata dalam dirinya bahwa Tuhan sudah menolong. Ini bedanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab keyakinan kita, iman kita itu dasar dari apa yang Tuhan akan lakukan untuk menolong anaknya. Tanpa iman, manusia tidak berkenan pada Allah. Nah, bentuk imannya Daud di dalam pengakuannya bahwa Tuhan adalah perisai adalah dia mengucap syukur. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah mendengar permohonannya. Lihat nih ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Saya ulang bacakan ayat 6 dan 7 saudara. Terpujilah Tuhan. Loh, masalah belum selesai. Tapi dia sudah ngomong terpujilah Tuhan. Karena ia telah mendengar seruan permohonanku. Ini kalau kita baca sekedar baca saudara. Ya artinya ya pengetahuannya ya seperti itu saja. Tapi kalau kita dalami, kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya ini sebuah bentuk praktek atau demonstrasi iman. Sakit penyakitnya belum sembuh. Tapi dia percaya Tuhan sudah mendengar doaku. Tuhan sudah mendengar suara permohonanku. Itu iman. Masalah masih ada. Problem belum selesai. Tetapi dia punya iman sehingga berkata, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena engkau mendengar teriakanku minta tolong. Daud memberikan teladan buat kita semuanya. Bahwa toh misalnya masalah belum selesai. Tapi kita sudah datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberikan kekuatan. Kita menghadapi masalah itu. Milikilah karakter seperti Daud. Tetap mengucap syukur. Memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Oleh sebab itu, seruan kepada Tuhan ini juga ditujukan untuk apa? Untuk milik Tuhan. Artinya demi kesejahteraan rakyatnya juga saudara. Itu. Lihat ya ayat 8 dan 9. Saya suka cara Daud mengungkapkan doa-doanya saudara. Ayat 8-9. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dia mengingatkan bukan hanya untukku loh Tuhan. Tapi juga untuk bangsaku. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya.
Dari sini kita bisa melihat Daud tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Daud nggak egois dalam doanya ini, dalam permohonannya ini. Daud tidak egois. Dia tetap mengakui Tuhan itu luar biasa, mampu menolong, ya menolong dirinya, menolong dia sebagai raja, tapi juga dia berdoa supaya rakyatnya, umatnya yang menyembah Tuhan, semua orang diberkati, dipulihkan, dan ditolong Tuhan. Luar biasa bukan hatinya Daud? Nah itu. Seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Ya. Seperti inilah yang Tuhan mau ada dalam diri anak-anaknya. Dalam doanya Daud menyertakan imannya. Menyatakan iman percayanya. Di tengah situasi yang sepertinya tidak berpengharapan. Tetapi imannya dikuatkan. Dan jangan lupa saudara. Jangan lupa. Setiap kali anak-anak Tuhan menghadapi masalah. Setiap kali anak-anak Tuhan sedang bergumul dalam permasalahannya. Iblis sang penggoda itu tidak pernah berhenti. Dia menawarkan jalan keluar juga. Godaannya kuat. Godaannya apa? Bisa saja iblis berkata, sudahlah menyerah. Sudahlah gak ada jalan keluar. Udah akhiri hidupmu dengan cara seperti Yudas Iskariot. Apa itu? Bunuh diri. Sudahlah. Jangan lagi berharap pada Tuhanmu. Aku mampu menolong. Kata iblis. Sudahlah. Jangan menghamba kepada Tuhan Yesus. Aku sanggup memberikan jalan keluar. Itu suara iblis. Sudahlah. Jangan lagi beribadah kepada Tuhan. Toh gak selesai masalahmu. Sudahlah. Jangan rajin-rajin berdoa. Toh gak selesai problemmu. Sudahlah. Jangan lagi mengandalkan Tuhan, toh penyakitmu tetap ada. Suara-suara godaan seperti itu tetap akan terjadi. Tetap akan ada. Saya mau katakan, bukan hanya pada masa atau zamannya Daud saja. Zaman kita sekarang ini pun juga. Kalau anak-anak Tuhan menghadapi ujian atau pencobaan, ada dua oknum, ada dua pribadi yang sedang menunggui kita. Yang pertama adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Yang berharap anak-anaknya tetap kuat. Anak-anaknya tetap berharap kepada Tuhan. Anak-anaknya tetap tough, tangguh menghadapi berbagai masalah. Tapi pihak yang kedua, yaitu iblis, kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan itu. Dia menanti kita untuk menyerah. Menanti kita untuk berpaling dari Tuhan. Menanti kita untuk sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Menanti kita untuk pasrah kepada si iblis. Menanti kita untuk kompromi dengan tawaran-tawaran iblis. Itulah sebabnya mengapa Daud menyebutkan sebagai Tuhanlah perisaiku. Perisai itu untuk menahan serangan musuh. Perisai itu untuk mementahkan senjata musuh. Kalau orang perang bawa perisai, musuh bawa pedang, pedangnya akan dikenakan pada kita tangkis dengan perisai. Kalau musuh kita panah, saudara, panah akan diluncurkan pada kita tahan dengan perisai. Kalau iblis musuh kita pakai senjata apapun juga, tombak, lembing, dapat kita mentahkan, dapat kita tahan dengan perisai. Artinya terhadap serangan para musuh, terhadap godaan bujuk rayu iblis, kita punya perisai yang kuat, yaitu Tuhan. Kita kuat, tetap bertahan, tetap berdiri. Karena perisai kita adalah perisai yang kuat, yaitu Tuhan. Dia yang mampu menahan sekuat apapun serangan lawan. Perisai yang mampu menahan seberapapun kuat senjata iblis. Darah Kristus itu perisai buat kita. Yesus sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita dibasuh oleh darah Kristus, kita disucikan, kita dikuduskan, diberikan perisai keamanan terhadap lawan-lawan kita. Senjata canggih dari musuh kita mampu kita mentahkan lewat perisai, yaitu Tuhan. Coba bayangkan
kalau Daud mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba bayangkan kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan. Selesai itu, habis saudara. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai perisai di dalam setiap masalah kita. Ratapan dan teriakan minta tolong Daud berubah menjadi puji-pujian dan penuh sukacita. Karena Tuhan itu perisai. Waktu menghadapi masalah memang pedih, sakit, sedih, bimbang, ragu. Tapi kalau kita punya keyakinan Tuhan sudah memerisai kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu renungkan baik-baik. Ketika saat-saat kesesakan begitu tak tertahankan, godaan untuk menyerah begitu kuat. Ingatlah akan doa Tuhan Yesus ketika dia berdoa. Kehendakmulah yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku. Artinya menyerah, berserah kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Daud pernah mengalaminya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalaminya. Daud menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai perisainya. Yesus menjadikan Bapa sebagai keputusan dalam setiap permasalahannya. Jangan melihat ke situasi yang mencekam. Lihatlah kepada Kristus yang sudah menang atas godaan-godaan itu. Bersama dengan Kristus kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Kristus kita mampu mengalahkan para musuh kita. Bersama dengan Tuhan yang adalah perisai kita, kita mampu menahan serangan iblis. Dan itulah Mazmur 28. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu lewat Bible Study hari ini. Kami belajar bagaimana seperti Daud menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Lewat kekuatan, lewat kuasa yang dahsyat luar biasa. Yang tidak dapat ditandingi oleh apapun juga. Maka Daud merasa aman sekalipun masalah masih ada. Sekalipun tekanan masih dialami. Tetapi Daud memiliki iman dan pengertian. Tuhan sudah memerisai aku. Berikutnya Daud berkata bahwa kalau aku diperisai Tuhan, maka aku tidak akan berkompromi dengan si jahat. Aku tidak akan mencari jalan keluar di luar Tuhan. Aku tidak mencari penyelesaian di luar kehendak Tuhan. Artinya Daud tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak memilih untuk menyelesaikan masalah di luar Tuhan. Dia tetap ada dalam kawasan Tuhan. Demikianlah kami ya Tuhan. Kalau kami diizinkan Tuhan mengalami masalah demi masalah. Mungkin lewat sakit penyakit. Mungkin lewat masalah keluarga atau masalah ekonomi. Mungkin masalah kami di dalam bisnis kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membisu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tangan Tuhan selalu ada untuk menolong anak-anaknya. Yang diminta Tuhan cuma satu. Jangan berpaling daripadaku. Tetap memandang aku. Tetap tinggal dalamku. Dan beriman kepadaku bahwa aku adalah perisai bagimu. Maka kalau itu kami lakukan. Daud ditolong. Kami pun pasti akan ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang dua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.